Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sintania Wendri dengan NIM 2118132. Di sini saya akan menampilkan sebuah video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari Quran Hadis. Yang mana di sini saya mendapatkan bagian yaitu membahas materi Quran Hadis reguler tingkat MA kelas 12. Yang mana di sini saya mendapat bagian yaitu pada KD 3.7. 3.7 yang membahas demokrasi. Di sini pertama kita akan membahas yaitu pengertian dari demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang mana di sebuah pemerintahan itu berada di tangan rakyat. Maksudnya adalah semua yang terjadi di pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Baik itu pemilihan dari segi kepemimpinan dipilih oleh rakyat dan diambil juga dari rakyat. Yang mana tujuannya di sini agar semua rakyat puas akan pilihan mereka dan juga mereka bisa menjamin terhadap masa depan mereka. Jadi di sini sifatnya tidak independen, sehingga di suatu negara itu pemerintahnya bersifat demokrasi. Nah, demokrasi di Indonesia juga memiliki pemerintahan yang demokrasi, yang mana presidennya dari rakyat biasa dipilih oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Di sini pada pembelajaran materi Al-Quran Hadis terdapat dalil-dalil yang membahas mengenai demokrasi. Yang mana di sini yang pertamanya itu dalil pada surah Asy-Syura ayat 38. Pada surah Asy-Syura ayat 38 ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina nastajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Pada surah Asy-Syura ayat 38 ini memiliki isi kandungan yaitu Allah Subhanahu wa taala menyeru agar umat Islam mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada poin pertamanya di sini isi kandungan surah Asy-Syura ayat 38 adalah bahwasanya Allah menyeru umat muslim atau umat Islam mengesahkannya dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah satu-satunya yang wajib kita sembah. Sedangkan poin keduanya, isi kandungan dari surah Asy-Syura 38 ini yaitu menjalankan sholat fardu 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi kita sebagai umat Islam harus menjalankan sholat fardu 5 waktu tepat pada waktunya, tidak boleh mengundur-undur waktu. Yang terakhir yaitu isi kandungan dari surah Asy-Syura ayat 38 adalah apabila menghadapi masalah maka diselesaikan dengan musyawarah. Nah, di sini maksudnya adalah apabila kita menghadapi suatu masalah atau kita tidak menemukan solusinya, maka di sini hal yang harus kita lakukan adalah dengan bermusyawarah. Ayat yang mengatakan yang berarti musyawarah di sini yaitu yunfikun. Yunfikun artinya musyawarah. Jadi kita sebagai umat muslim, apabila kita menghadapi suatu masalah yang tidak dapat kita selesaikan dengan sendirinya, maka kita haruslah melakukan musyawarah. Musyawarah ini atau mengadakan rapat, yang mana di sebuah musyawarah itu bisa terdiri dari 2 atau lebih kelompok. Bisa dari kelompok manapun. Musyawarah juga dikatakan sebagai suatu hal yang demokrasi. Kenapa demikian? Karena dengan musyawarah di sana semua orang akan mengeluarkan pendapat mereka terhadap suatu penyelesaian masalah tersebut. Jadi di sana di sana solusinya tidak berasal dari satu orang saja, melainkan dari semua anggota rapat. Nah, di sana baru kita putuskan secara bersama solusi manakah yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lanjut pada dalil yang kedua yaitu surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzal ghalizan qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di sini terdapat 4 poin isi kandungan dari surah Ali Imran ayat 159 mengenai demokrasi. Yang pertama yaitu pada ayat fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ini yang pertama, artinya lemah lembut rahmat Allah. Nah, di sini kita dituntut untuk bersikap lemah lembut terhadap siapapun, tidak boleh bersikap kasar. Nah, begitu juga selanjutnya
Pada ayat kedua yaitu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Ini poin kedua. Yang kedua, artinya yaitu sikap kasar menjauhkan. Maksudnya di sini adalah sebagai seorang umat Islam, kita harus menjauhkan sikap kasar dari diri kita. Jadi kita harus berlaku lemah lembut terhadap siapapun. Poin yang ketiga dari ayat fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Di sini adalah pembahasan yang ketiga. Isi kandungannya adalah seni memaafkan dan sikap demokratis. Maksudnya di sini seni memaafkan. Jadi kita sebagai umat muslim harus memaafkan terhadap sesama, tidak boleh memiliki rasa dendam ataupun memiliki dendam yang amat tidak bisa dimaafkan. Itu tidak boleh sebagai umat muslim. Jadi kita harus saling memaafkan. Apapun masalahnya harus kita selesaikan dengan musyawarah, dan itu harus bersikap demokratis. Demokratis di sini juga sama artinya dengan demokrasi. Jadi kita harus menyelesaikan secara bersama, tidak boleh dengan keputusan sendiri atau bisa disebut juga dengan egois. Yang keempat, pada ayat terakhir yaitu innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah, di sini isi kandungannya adalah tawakal dan menyikapi hasil musyawarah. Di sini dalam musyawarah kita harus bersikap tawakal. Tawakal di sini maksudnya adalah kita harus menerima semua keputusan yang diberikan di dalam anggota musyawarah. Jadi kita tidak boleh bersitegang dalam pendapat kita sendiri. Kita harus bertawakal, menerima, pasrah terhadap hasil keputusan rapat yang telah dilaksanakan atau hasil keputusan musyawarah. Nah, tawakal ini paling penting di dalam musyawarah. Tawakal dalam menyikapi musyawarah. Nah, jadi setelah saya menjelaskan semua penjelasan mulai dari pengertian demokrasi sampai kepada dalil tentang demokrasi, di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya di dalam Islam kita itu sangat dituntut untuk bersikap demokrasi. Nah, di sini di negara kita sendiri, negara Indonesia, sudah menerapkan sikap demokrasi tersebut. Tentu saja diterapkan di negara kita sikap demokrasi karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Nah, demokrasi ini tidak hanya diatur di dalam undang-undang atau aturan-aturan di Indonesia saja, tapi sudah lama sudah ada aturannya terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama itu surah Asy-Syura ayat 38 dan yang kedua surah Al-Imran ayat 159. Pada kedua ayat ini sudah menjelaskan bagaimana cara kita dalam bersikap demokrasi, baik itu sebagai rakyat maupun sebagai pemimpin. Nah, jadi demokrasi di sini sangat dituntut. Kalau kita sebagai seorang muslim harus dituntut bersikap demokrasi tersebut. Jadi demokrasi ini sangatlah tidak asing terdengar di telinga kita, karena demokrasi ini sudah banyak negara-negara yang menerapkan sikap demokrasi ini. Tidak hanya negara kita saja, mungkin sebagian besar negara yang mayoritas beragama Islam itu memiliki sikap demokrasi. Nah, jadi demokrasi ini pada surah Asy-Syura ayat 38 dan surah Al-Imran ayat 159 ini sudah dijelaskan bagaimana cara kita dalam bermusyawarah, bagaimana kita harus menghadapinya, bagaimana kita dalam menyelesaikan masalah, apa hal-hal yang harus kita lakukan. Dan di sini juga telah dijelaskan bagaimana prinsip dalam berdemokrasi, bagaimana itu langkah-langkah dalam berdemokrasi atau melakukan suatu musyawarah. Nah, jadi di dalam demokrasi ini kita hendaklah dalam demokrasi ini kita tidak boleh mengedepankan sikap egois. Nah, jadi kita di sini harus bersikap tawakal, sebagaimana dijelaskan dalam isi kandungan surah Al-Imran ayat 159 tadi, tawakal dalam menyikapi hasil musyawarah. Jadi kita harus bertawakal, harus bersabar menghadapi suatu masalah dan juga bersabar dalam bermusyawarah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, jadi setelah kita melakukan musyawarah, kita akan mendapatkan hasil. Nah, di sana kita akan melakukan baik itu voting suara atau suara terbanyak dari hasil musyawarah tersebut maupun solusi terbaik. Nah, untuk mendapatkan suatu kesimpulan atau suatu solusi dari musyawarah tersebut. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.